Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Reward Channel. Kali ini kita akan membahas tentang buku Keajaiban Hati yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali. Buku Keajaiban Hati diterbitkan oleh Khatulistiwa Press, dikarang oleh Imam Al-Ghazali. Terbitnya tahun 2011, tebal halaman 210 ya, bukan 2010 tapi 210 halaman. Baik, buku ini tentang keajaiban hati, membahas segala hal yang berkaitan dengan hati. Coba kita lihat di daftar isinya, yaitu membahas tentang makna al-qalb, ruh, nafs, dan al-akal, membahas tentang tentara hati, contoh tentara batin, keistimewaan hati manusia, sifat-sifat hati, hubungan hati, dan ilmu pengetahuan, dan masih banyak yang lain. Kita coba pada halaman 5 kita lihat pembahasan tentang qalb, roh, nafs, dan al-aql. Dalam pembahasan ini akan dibahas beberapa hal tadi, yaitu qalb, roh, nafs, dan al-aql. Menurut Imam Al-Ghazali dalam bukunya, bisa dilihat di halaman 5, kata al-qalb mempunyai dua pengertian, yaitu pertama, segumpal daging yang berbentuk bulat panjang yang terletak di dada sebelah kiri, memiliki fungsi tertentu. Di dalamnya terdapat rongga berisi darah hitam, inilah sumber roh atau nyawa. Al-qalb atau jantung dalam istilah Indonesia lebih dikenal dengan nama hati, merupakan pusat dari sirkulasi darah. Kemudian makna yang qalb yang kedua adalah makna jiwa, yaitu sesuatu yang halus, latifah, bersifat ketuhanan, rabbaniyah, dan ruhaniyah, tak berbentuk dan berkaitan dengan hati secara fisik tadi. Yang kedua, kita membahas tentang ar-ruh atau jiwa. Juga memiliki dua makna. Yang pertama, roh ya pengertian secara biologis, yaitu benda halus yang bersumber dari dalam rongga hati. Yang kedua, roh dalam makna hakiki, yaitu sesuatu yang halus dan bersifat non-materi dalam diri manusia, yang disebut dengan jiwa, tetapi bukan nyawa. Wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruh min amri rabbi. Dan mereka bertanya kepada tentang roh, katakanlah sesungguhnya roh itu termasuk urusan Tuhanku. Baik, yang ketiga, nafs atau nafsu. Ini juga dua makna. Pertama, makna yang meliputi kekuatan sifat marah, syahwat, dan sifat-sifat tercela lainnya pada manusia. Yang kedua, maknanya adalah yang kedua, nafs. Makna kedua dari nafs adalah jiwa atau sesuatu yang halus dalam diri kita, sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, merupakan hakikat substansi dari manusia. Yang keempat, akal mempunyai makna beragam, namun di sini hanya akan dijelaskan dua makna. Pertama, pengetahuan tentang hakikat segala sesuatu di alam materi. Yang kedua, kadang dimaksud dengan yang memperoleh pengetahuan, yaitu hati yang halus. Itulah di antara cuplikan buku ini. Juga bisa dilihat, kita coba halaman 144, tentang perut yang kenyang bisa menyebabkan 6 hal yang tercela, yaitu akibat dari perut yang kenyang menghilangkan rasa takut kepada Allah. Yang kedua, menghilangkan rasa kasih sayang kepada orang lain. Yang ketiga, membuat malas beribadah. Yang keempat, hilang kepekaan jiwa saat mendengar hikmah. Yang kelima, orang lain tidak terkesan dengan nasihat dan hikmah yang ia berikan. Yang keenam, menimbulkan penyakit. Itulah cuplikan buku ini, diantaranya dalam membahas efek buruk perut kenyang, menimbulkan banyak penyakit, perkataannya tidak didengar orang, bebalnya jiwa, membuat malas beribadah, hilangnya rasa kasih sayang terhadap orang lain, dan hilangnya rasa takut kepada Allah. Itu diantaranya yang dibahas dalam buku ini. Lebih lanjut bisa dibaca kembali dalam buku Keajaiban Hati yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali.
bukunya sangat bagus. Kita lihat halaman 54. 5 kendala memperoleh pengetahuan ilahi. Ada 5 kendala yang dapat mencegah gambar nyata dalam cermin. Yang pertama, cermin itu dibuat bukan dari bahan yang bagus sehingga kurang mengkilap. Ada karat. Yang ketiga, posisi cermin ini tidak mengarah kepada barang karena adanya sekat atau tirai. Barang tidak ditempatkan di depan cermin. Jadi sebetulnya perumpamaan hati. Hati itu seperti cermin. Jika sering dilap, dia akan makin bersih, makin mengkilap. Jika tidak, dia akan buram dan tidak dapat mengambil atau memaksimalkan pantulan dari gambar yang dia terima. Baik, sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat dan memberi motivasi bagi kita semuanya untuk membaca buku ini, Keajaiban Hati, yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.